rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku,
Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Pencobaan karena Kau gunung batuku dan Kaulah kota bentengku yang tak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Hati yang berlindung padamu di dalam setiap waktu, pastikan bersorak-sorai oleh tenang melewati musim kehidupan. Denganmu ku menang mengatasi badai pencobaan karena Kaulah gunung batuku dan Kaulah kota bentengku yang tak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Hati yang berlindung padamu di dalam setiap waktu, pastikan bersorak-sorai oleh pertolonganmu. Karena Kaulah gunung batuku dan Kaulah kota bentengku yang tak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Hati yang berlindung padamu di dalam setiap waktu, pastikan bersorak-sorai oleh pertolonganmu. Bersorak-sorai oleh pertolonganmu.
Shalom saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum pembacaan firman Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kembali yang boleh berkumpul, terutama untuk memperingati hari kematian-Mu yang sudah berlangsung di masa lalu. Roh Kudus, berbicara saat ini, pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti makna yang begitu dalam, yang begitu luar biasa dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib di masa lalu. Berbicaralah saat ini dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kembali kita memperingati hari kematian Kristus lebih daripada 2000 tahun yang lalu, yang biasanya di gereja kita katakan sebagai Hari Raya Jumat Agung. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang saya beri judul Dampak Kekal Kematian Kristus bagi Kehidupan Kita. Ada dua bagian ayat yang saya ingin sampaikan bagi kita sekalian. Yang pertama terambil daripada kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bagian yang kedua, Matius pasal 27, mulai ayat yang ke-50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat berikutnya, 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Maksud sekalian, ayat yang kita baca tadi, Injil Yohanes ayat 30, ada perkataan yang sering kali dikhotbahkan, yaitu perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan sudah selesai. It is finished. Saya kira saudara pernah mendengar khotbah yang dikutip dari perkataan itu. Dalam teks aslinya itu dituliskan dengan kata tetelestai. Asal katanya adalah teleo. Teleo itu artinya sudah mencapai tujuan akhir, sudah menyelesaikan, sudah sempurna. Itulah artinya it is finished, sudah selesai. Secara gramatikal Yunani, saudara sekalian, hal ini berarti pekerjaan tersebut, artinya pekerjaan yang Yesus lakukan, itu sudah selesai, akan tetap selesai, dan dampaknya akan terus berlaku untuk masa-masa yang selanjutnya, masa-masa yang akan datang sampai kepada kekekalan. Nah, demikian juga saudara. Saudara masih ingat ketika murid-murid membawa makanan bagi Tuhan Yesus, ketika Yesus ada di pinggir sumur bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ketika murid-murid itu memberikan makanan pada Yesus, Tuhan Yesus bilang begini, padaku ada makanan lain yang tidak kamu kenal. Sebab makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian juga di ayat ini saudara sekalian. Apa? Pekerjaan apa yang telah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ada 5 hal yang saya catat. Bisa lebih banyak, tapi saya hanya mencatat 5 hal saja. Yang pertama itu adalah penebusan dosa. Saudara masih ingat ketika Rasul Yohanes mulai pelayanan, lalu di tengah pelayanannya dia melihat dari jauh ada Yesus, lalu dia berkata apa? Dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada 2 hal penting di sana. Yang pertama dikatakan inilah anak domba Allah. Kenapa dipakai kata anak domba? Sebab pada waktu itu umat Israel setiap tahun harus membawa korban hewan yang dipersembahkan untuk menjadi korban penebus dosa mereka. Tapi tahun depan mereka harus bawa korban lagi dan seterusnya sekalian. Artinya apa? Artinya korban hewan yang mereka persembahkan itu manfaatnya hanya bertahan selama
1 tahun saja. Dan Yesus, dan itu merupakan bayangan daripada korban di masa yang akan datang, yaitu ketika Yesus telah dilahirkan. Dan yang kedua, kata penting di sana adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya ketika Yesus mati di kayu salib, dia itu bukan hanya menghapus dosa sekelompok orang, tetapi dia menghapus dosa seluruh dunia. Dan kata lain, semua umat manusia dosanya itu telah ditebus, telah diampuni oleh Tuhan tanpa kecuali. Ya, saudara sekalian. Nah, kemudian penebusan dosa itu sama dengan pengampunan dosa yang diberikan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara bisa membaca itu di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Jadi pengampunan dosa itu diberikan bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita minta ampun sama Tuhan, tapi pengampunan dosa itu diberikan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara saya ditebus, diampuni bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita ditebus, kita diampuni oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Itulah yang kita sudah terima. Kemudian hal yang kedua, saudara nanti bisa membaca dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Ayat itu mengatakan begini, apa yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu? Yang merupakan pemisah adalah segala dosa dan kejahatan kamu. Tapi ketika Yesus datang, dia memulihkan kembali hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah, yang digambarkan dengan tirai bait Allah itu terbelah dua. Pada waktu itu sekalian, sebelum kematian Kristus, maka ada tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Umat Israel tidak boleh memasuki ruang maha kudus, hanya imam besar yang boleh memasukinya. Itu pun 1 tahun sekali setelah dia mempersembahkan korban penebus dosa dan korban pendamaian bagi dirinya dan bagi seluruh keluarganya. Baru dia boleh masuk ke ruang maha kudus dan melakukan pelayanan di sana. Kalau tidak, dia akan mati di dalam ruang maha kudus itu. Tetapi ketika Kristus mati, kita baca tadi dalam Matius 27 ayat 51, maka tirai bait Allah itu terbelah dua. Ini menunjukkan bahwa tidak lagi pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan tirai yang terbelah itu menunjukkan bahwa sekarang Allah terbuka bagi umatnya. Seolah-olah Allah itu mengundang umatnya untuk masuk kepada dia. Dan manusia terundang, manusia menjadi layak, manusia menjadi berkenan untuk masuk bertemu dengan Allah tanpa melewati satu perantara. Kalau di dalam zaman perjanjian lama, manusia tidak bisa langsung bertemu dengan Allah, harus melalui perantara seorang imam besar. Tapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, maka manusia tidak lagi memerlukan seorang perantara untuk bertemu, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah tirai itu terbelah dua, maka yang menjadi tirai atau menjadi tabir itu adalah Kristus sendiri. Sehingga orang yang bertemu dengan Allah itu, dia melalui tabir itu Kristus. Karena Kristus adalah jalan untuk menuju kepada Allah. Barang siapa menjadi orang percaya, berada dalam Kristus, dia bisa masuk melalui Kristus, bertemu dengan Allah, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi saudara saya terundang untuk masuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, saudara memiliki satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Poin ketiga, saudara sekalian, hasil daripada dampak daripada kebenaran Kristus adalah manusia itu diperdamaikan. Dulunya sebelum kematian Kristus, maka manusia itu menjadi musuhnya Allah. Tapi setelah Kristus mati, maka kematiannya itu membuat manusia berdamai dengan Allah. Berdamai, tidak lagi menjadi musuhnya Allah. Dan dikatakan diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus. Tapi bukan hanya itu.
bukan hanya manusia diperdamaikan dengan Allah, tetapi juga manusia itu, nanti sudah baca di rumah, Kolose 1 ayat 22. Bukan hanya diperdamaikan, tapi manusia itu ditempatkan menjadi kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, tanpa saudara sadari, tanpa saya sadari, kematian Kristus membuat diri kita itu di hadapan Tuhan, di hadapan pandangan Tuhan, itu menjadi kudus dan tidak bercela. Oleh karena itu, saudara saya, jangan lagi pernah merasa sebagai Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan lagi pernah berkata, oh Tuhan, saya ini orang yang berdosa, saya tidak layak di hadapan Tuhan, saya tidak layak datang kepada Tuhan. Saya mau berkata pada saudara, memang kita masih bisa berbuat dosa. Tubuh kita, daging kita memang masih bisa berbuat dosa. Tapi saudara harus menyadari dan harus percaya bahwa melalui kematian Kristus, semua dosa kita itu sudah diampuni. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa masa yang akan datang sudah diampuni. Seringkali saudara, orang sulit menerima bahwa dosa masa depan sudah diampuni. Sebetulnya tidak begitu sulit untuk dipahami. Coba saudara bayangkan, perhatikan baik-baik. Yesus itu mati lebih dari 2000 tahun lalu. Waktu itu kematiannya itu mengampuni dosa. Tentunya waktu itu mengampuni dosa manusia yang hidup di kala itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan manusia yang lahir di kemudian hari? Bagaimana manusia yang lahir pada abad-abad berikutnya? Dengan apakah mereka itu diampuni kalau mereka berbuat dosa? Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau dulu darah hewan, baru manusia diampuni. Setelah itu, bukan lagi darah hewan, tapi darah Kristus. Dan kalau darah hewan yang dikorbankan, maka pengorbanan itu mesti dilakukan tiap tahun. Tapi ketika darah Kristus dikorbankan, maka korban itu hanya berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, bagi manusia yang lahir di kemudian hari setelah masa kematian Kristus, maka kematian itu mempunyai dampak juga mengampuni dosa orang-orang yang lahir pada abad-abad berikutnya, termasuk kita yang lahir mungkin pada tahun 1900 sekian, tahun 2000 sekian. Mudah-mudahan saudara bisa menerima, bisa mengerti, bisa percaya bahwa kematian Kristus mengampuni dosa kita masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, poin keempat daripada dampak kematian Kristus, yaitu kita tidak pernah lagi terpisah dari kasih Kristus. Saudara bisa baca itu dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Seringkali kita suka merasa ada saat-saat di mana Tuhan mengasihi kita. Mungkin waktu kita sedang hidupnya baik, sedang rajin beraktivitas dalam hal-hal rohani, maka kita merasa, kemudian waktu kita menyanyi, waktu kita memuji, waktu kita menyembah Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dalam masa seperti itu, kita merasa bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Tapi ada saat-saat di mana mungkin kita mengalami hal yang buruk, mungkin kecelakaan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang buruk. Lalu kita berkata apa? Atau berpikir apa? Oh, Tuhan sedang tidak atau kurang mengasihi saya. Saudara, apakah kasih Tuhan itu suka berubah-ubah? Kadang-kadang dia mengasihi, kadang-kadang tidak mengasihi, kadang-kadang baik, kadang-kadang marah. Apakah Tuhan itu suka berubah-ubah seperti itu? Tidak, saudara. Sudah tahu, Allah itu disebut apa? Allah adalah kasih. Bukannya Allah itu mengasihi. Bukan, Allah itu adalah kasih. Mungkin saudara berkata begini, Pak, tapi kan Allah bukan cuma kasih. Allah itu kan kasih dan adil. Yes, betul. Allah itu memang kasih dan adil.
Dan keadilan itu telah Dia lakukan di dalam kematian Kristus. Karena di dalam kematian Kristus, Allah sedang menghukum dosa. Sebetulnya bukan Yesus yang harus mati. Kita semua harus mati, menanggung dosa kita. Tapi karena Allah mengasihi kita, tapi Dia juga harus menjalankan keadilannya, di mana dosa mesti dihukum, maka Yesus mengambil alih segenap dosa kita, Dia tanggung dalam dirinya, dan Dia menderita, Dia mati di sana. Dia mengambil seluruh keburukan kita, seluruh hidup lama kita diambil oleh Dia, dan Dia harus menderita di sana, dia dihukum di sana, Dia mati di sana, supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak lagi dihukum oleh Tuhan. Camkan baik-baik. Hukuman yang seharusnya jatuh pada kita telah dijatuhkan atas Yesus, supaya kita tidak lagi akan dihukum oleh Tuhan. Jadi sekalian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus nanti akan datang lagi yang kedua kali. Kita tidak perlu merasa takut nanti Dia datang sebagai hakim siap-siap memberi hukuman pada kita. Tidak. Saudara harusnya sebagai orang percaya dalam nama Yesus, saudara seharusnya bersuka cita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, seperti seorang mempelai perempuan yang bersuka cita menantikan mempelai prianya datang menjemput dia. Nah, saudara sekalian, mempelai wanita bersuka cita. Demikian juga kita sebagai mempelai Kristus, seharusnya kita bersuka cita menantikan sang mempelai pria itu Kristus datang menjemput kita untuk pulang bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Nah, saudara, saya mau kata pada saudara, Alkitab mengatakan, tadi saya sudah sebut Roma 8, 38, 39, kita tidak ada hal apapun dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Berarti setiap saat sampai selama-lamanya kita akan selalu dicintai oleh Tuhan. Karena itu bergembiralah, berbahagialah dalam hidup Anda setiap hari, karena Anda tahu ada satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri yang mengasihi saudara. Dan kalau Dia mengasihi kita, kan pasti Dia melindungi kita. Kalau Dia mengasihi kita, pasti Dia memberkati kita, mencukupkan kehidupan kita. Kalau Dia mengasihi kita, pasti Dia melindungi kita. Barangkali memang ada hal-hal saat tertentu di mana saya merasakan sepertinya kehidupan sedang tidak baik. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kehidupan memang bisa saja tidak ada saat tertentu tidak baik buat kehidupan Anda, buat kehidupan saudara, buat kehidupan saya. Tapi meskipun demikian, Allah akan selalu memakai semua itu seperti ditenun untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Sudah 4 hal. Poin yang kelima, bagian terakhir dalam perikop ini, yaitu melalui kematian Kristus ada kepastian di dalam atau bagi keselamatan kita. Ada cukup banyak orang Kristen sekalian yang masih belum yakin sungguh-sungguh bahwa mereka itu sudah selamat, pasti selamat. Nanti kalau mereka meninggal pasti berkumpul dengan Tuhan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah yang juga tidak sepenuhnya meyakini akan hal ini. Mereka masih berpendapat bahwa manusia harus menjaga keselamatan itu dengan cara berbuat baik. Nah, saudara, tentunya kita tidak mengatakan bahwa berbuat baik itu tidak perlu. Tetapi kita mesti lihat konteksnya dalam konteks apa. Kalau di dalam konteks keselamatan, maka tidak diperlukan sama sekali perbuatan manusia. Kalau manusia berusaha untuk berbuat baik supaya ini bisa ditambahkan pada korban Kristus, maka sia-sia. Karena Alkitab mengatakan segala kesalahan manusia itu adalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan.
Jadi dalam konteks keselamatan, maka keselamatan manusia itu sepenuhnya hanya tergantung kepada anugerah Tuhan. Makanya Efesus 2:8-9 berkata apa? By grace through faith. Melalui kasih karunia oleh iman, manusia itu selamat. Bukan dari hasil pekerjaan, perbuatan. Sudah harus camkan hal ini. Nah, berbeda dengan konteks horizontal, kehidupan keseharian, di dalam keluarga, dalam sekolah, di kantor, ya, di mana saja, pertemanan. Tentunya semuanya pasti ada yang namanya perbuatan baik. Kalau tidak baik, dapat konsekuensinya. Dalam suatu negara juga ada perbuatan. Kalau salah, ada konsekuensinya. Jelas perlu dong. Karena itu perhatikan konteksnya. Nanti sudah bisa baca dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Alkitab mengatakan ketika kita masih seteru, maka Yesus sudah mati buat kita untuk menanggung dosa kita. Apalagi ketika kita sudah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada kata pasti. Ya, karena itu kita juga harus berani berkata, kita pasti diselamatkan oleh kehidupan Yesus. Jangan ditambah dengan hal-hal lain lagi. Tetapi, bukan tetapi, pasti diselamatkan. Kemudian bagian yang lainnya, di dalam hal ini sudah bisa baca nanti di rumah dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Ini suatu ayat yang sering dipakai oleh para pengkhotbah di rumah duka, di mana mereka berkata apa? Kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tapi kamu harus percaya bahwa setiap orang yang meninggal dalam Kristus pasti akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Loh, kok berani? Di rumah duka berhadapan dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, sanak famili, teman-teman, dan almarhum yang meninggal, kok berani mengatakan kalau meninggal dalam Kristus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang penting sudah tahu yang meninggal ini sudah percaya Yesus, saudara enggak lagi pedulikan perbuatannya. Bahkan kalau Anda tahu perbuatannya yang kurang baik, yang penting Anda memakai dasar orang itu percaya Yesus, Anda berkata pasti dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Kenapa ketika berhadapan dengan orang mati, kok berani berkata pasti selamat? Kenapa ketika berhadapan dengan orang yang hidup, mungkin di gereja, mungkin di persekutuan, kan seharusnya juga berani mengatakan hal yang sama. Mudah-mudahan saudara mengatakan amin atas hal itu. Nah, saudara, itulah 5 poin, 5 hal yang kita pelajari yang berhubungan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, saya lanjutkan berikutnya. Tapi meskipun demikian, meskipun hidup kita sudah ditebus, dosa kita diampuni, diperdamaikan, dipulihkan hubungan, selalu dikasihi, selalu selamat, tapi ada 2 hal yang belum ditebus atau tidak termasuk dalam penebusan Tuhan. Yang pertama itu pikiran kita tidak turut ditebus. Makanya setelah kita percaya pada Yesus, setelah kita ditebus, diampuni, kita punya pikiran masih lama, sering berpikir hal-hal yang lama. Kenapa? Karena pikiran belum ditebus oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan satu jalan. Saudara boleh baca di rumah Roma 12 ayat yang kedua. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Akal budi kita, otak kita, pemikiran kita harus terus-menerus diperbaharui, dirubah. Dengan apa? Dengan firman. Sudah tahu ada kelompok-kelompok yang ekstrim. Mereka itu melakukan yang namanya brainwash atau cuci otak, di mana otak mereka itu ditanamkan
satu prinsip-prinsip yang sebetulnya sangat salah, tapi ditanamkan kepada mereka sehingga akhirnya mereka bersedia untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim, misalnya bunuh diri, ya, bom bunuh diri, dengan satu janji-janji yang muluk di kemudian hari. Kok bisa? Itu karena pikiran mereka telah dilakukan cuci otak, brainwash. Jadi otak itu bisa dicuci, bukan dicuci seperti pakai rinso, bukan. Maksudnya pikiran manusia itu bisa diganti dengan satu pemikiran-pemikiran yang salah. Jadi kalau begitu saudara, kalau pemikiran kita bisa diganti dengan hal seperti itu, berarti pemikiran kita pun bisa diganti, diperbaharui oleh firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata apa? Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi manusia hidup juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Pemazmur juga mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam, maka kamu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran batang air. Renungkan firman itu. Jangan anggap sepele dengan membaca firman. Tetapi saya mengajukan saudara, bukan hanya sekedar membaca firman sambil lalu. Bukan hanya membaca firman secara cepat, yang penting satu pasal, satu kitab habis, yang penting satu Alkitab habis. Tidak demikian saudara sekalian. Ya, saudara membaca Alkitab itu dengan cara sambil mempelajarinya. Artinya apa? Minimal yang saudara perlukan adalah mempelajari bagaimana caranya menginterpretasikan Alkitab dengan benar. Sehingga ketika saudara memperoleh pengertian prinsip-prinsip, saudara mendapatkan prinsip itu secara benar, secara alkitabiah. Ya, pikiran diperbarui. Di dalam terjemahan lain dikatakan apa? Let God transform you into a new person by changing the way you think. Biarkan Tuhan mentransformasi hidup kamu melalui perubahan cara berpikir kamu. Sehingga saudara, ketika kita bisa merubah cara kita berpikir sesuai dengan firman, maka hidup kita akan mengalami transformasi. Di dalam teks aslinya itu metamorfo. Metamorfo, saudara ingat kata metamorfosa. Itu perubahan, satu perubahan yang paling sempurna dari seekor ulat menjadi seekor kupu-kupu. Tampilan luar berubah, tapi terutama sifat-sifat dalamnya itu berubah. Jadi by changing the way you think, melalui perubahan dalam cara berpikir kita, maka hidup kita akan mengalami metamorfo, perubahan yang kita mungkin tidak merasakannya, tetapi lambat laun itu akan terjadi. Itu pikiran kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Karena perubahan dalam cara kita berpikir harus kita lakukan sampai kita meninggal, karena tidak akan pernah selesai. Yang kedua adalah tubuh kita. Tubuh kita pun tidak turut ditebus, nggak ditebus. Makanya kalau saudara baca Roma 8 ayat ke-10, Alkitab mengatakan walaupun Kristus ada dalam tubuh kita, tetapi tubuh kita tetap akan mati karena dosa. Tubuh kita akan mati karena dosa. Nanti akan terkubur, akan hancur di sana. Nanti kita akan mendapat tubuh kemuliaan. Ya. Jadi tubuh kita akan mati karena dosa, tetapi roh manusia itu akan tetap hidup karena kebenaran yang Allah anugerahkan kepadanya. Luar biasa, tubuhnya mati, tapi rohnya, roh manusia kita itu akan hidup bukan karena apa yang kita lakukan, tapi roh manusia kita itu akan hidup karena kebenaran Kristus yang Allah anugerahkan kepada kita. Luar biasa bukan? Ya. Saya harap saudara merenungkan khotbah ini. Dengar ulang khotbah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Dan resapi, tangkap artinya sampai saudara betul-betul bisa menyadari, hey, ada satu karya yang luar biasa dari korban Kristus di atas kayu salib. Ada satu karya yang luar biasa buat hidup saya, juga pada masa-masa yang akan datang.
yang akan terus berlangsung dampaknya melalui kematian Kristus yang sudah terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Yang terakhir, saudara mungkin berkata, tapi saya merasakan masih berada di dalam hidup yang lama. Saya masih merasa berada dalam hidup yang lama. Apa artinya kematian Kristus buat saya? Saudara sering mendengar, ketika Kristus mati, kita pun mati bersama Dia. Kristus dikubur, kita pun dikubur bersama Dia. Saya belum bicara mengenai kebangkitan, karena khotbah kebangkitan nanti akan saya sampaikan pada hari Minggu ketika kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Ayat terakhir, Roma 6:11, Alkitab bilang begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, yaitu bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu pandang. Secara kasat mata, kita akan melihatnya kita masih hidup toh. Kita masih hidup dalam tubuh lama ini. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan pandang begitu. Jangan pandang secara kasat mata, tapi pandang dengan mata rohani. Pandang dengan mata iman. Bahwa kamu sudah mati bagi dosa. Kristus mati membawa kita. Tapi saya masih hidup. Ya. Secara kasat mata, saya masih hidup. Tapi secara mata rohani, pejamkan mata saudara. Lihat dengan mata rohani. Lihat dengan mata iman. Saudara dan saya telah mati bagi dosa. Titik. Kalau saudara bisa tangkap itu, maka sudah mulai belajar, mulai membiasakan diri, mulai menyadari bahwa hidup lama Anda telah mati, dan Anda akan memulai sebuah hidup yang baru melalui kebangkitan Kristus. Saya tidak akan berpanjang khotbah hari ini. Saya akan lanjutkan dengan khotbah mengenai kebangkitan Kristus pada hari Minggu besok, pada hari peringatan kebangkitannya. Mari kita tutup di dalam doa. Roh Kudus, kami mengucap syukur kembali untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami selalu berbahagia, gembira, bersuka cita setiap kali kami mendengar firman-Mu. Karena kami tahu kami tidak sedang mendengar satu perkataan yang sia-sia, tapi kami sedang mendengar Injil kabar baik yang menjadi kekuatan, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan, teruslah, Roh Kudus, teruslah berbicara kepada setiap kami. Tuntunlah kami kebenaran, sehingga semakin hari kami boleh semakin dimerdekakan oleh firman-Mu. Roh Kudus, biar Engkau memberikan kerajinan kepada setiap ketekunan kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka semuanya satu demi satu boleh dengan rajin dan sungguh-sungguh membaca dan mempelajari akan firman-Mu. Berkat-Mu tercurah atas setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat, mari semua mengangkat tangan saudara dan menerimalah berkat Tuhan. Terimalah dengan limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia, anugerah, berkat dan sukacita, kasih sayang dan cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian setiap saat sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.